Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat nasi goreng. Dan ini adalah nasi goreng yang sangat spesial. Ini adalah nasi goreng kecombrang. Enaknya kebangetan, semua orang pasti suka. Walaupun saya awalnya tidak suka dengan bau kecombrang, ternyata ini enak banget ya. Bahan yang kita perlukan tentu saja bahan utamanya adalah kecombrang. Dan kita perlu bawang merah yang cukup banyak. Untuk terasi ataupun pete itu opsional ya. Bisa di skip, bisa pakai, bisa enggak. Pertama kita akan iris bawang merah dan bawang putih. Irisnya tipis-tipis saja seperti ini. Dan untuk bawang putih sebaiknya sebelum diiris digeprek dulu. Dengan digeprek dulu bau bawang putih lebih keluar ya. Jadi bawang putih lebih juicy gitu. Dan untuk cabenya nanti opsional ya. Kalau kalian tidak suka pedas tidak perlu pakai cabai. Kalau kalian suka pedas ini cabenya juga bisa ditambah lebih banyak lagi. Makin pedas makin enak. Nasi goreng ini sudah saya bikin beberapa kali ya. Di rumah juga kalau lagi bingung mau makan apa pasti pilihan utama adalah kecombrang. Jadi di kulkas saya selalu ada bunga kecombrang ini. Untuk bunga kecombrang kita cuci bersih dan kita buang beberapa helai yang dilihat kurang bagus ya. Kemudian kita iris tipis-tipis. Untuk satu porsi nasi bunga kecombrang yang kita perlukan itu sekitar 1/4 dari satu batang yang cukup besar ya. Dan untuk nasi sebaiknya kalian pakai beras jasmine. Tapi di sini saya pakai nasi yang ada di rumah saja, bukan nasi khusus untuk nasi goreng. Sekarang kita akan tumis bumbu-bumbu. Kita pakai 1 atau 2 sendok makan minyak sayur. Lalu kita tumis bawang merah dan bawang putih. Setelah bawang merah dan bawang putih cukup harum dan sudah sedikit kecoklatan warnanya, baru kita masukkan pete. Kita tumis pete sekitar beberapa saat ya teman-teman sampai dirasa cukup matang. Lalu kita masukin terasi. Untuk terasi ini sebaiknya yang sudah bubuk ya, dijadikan bubuk dulu baru dicampur. Mau di skip juga boleh. Terasi ini tidak terlalu penting. Tapi ya kalau pakai terasi tentu saja lebih enak. Sekarang kita masukkan bunga kecombrang yang sudah kita cincang tadi dan juga cabai rawit. Kita tumis lagi sampai sudah wangi ya. Sampai semuanya ini sudah cukup matang baru kita masukin nasinya. Nasinya sebaiknya dingin ya, bukannya nasi yang panas. Nasi kemarin lebih enak. Atau kalian bisa simpan dulu di kulkas nasinya. Dan untuk menggoreng nasi goreng ini sebaiknya kalian pakai teflon anti lengket. Karena nasi ini kalau dipakai penggorengan biasa dia cenderung lengket. Sekarang kita akan tambahkan dengan mentega atau margarin. Sebenarnya saya paling suka pakai Blue Band ya teman-teman. Nah kita juga akan pakai kecap ikan. Ini kecap ikan Thailand pengganti garam. Jadi tidak perlu pakai garam lagi kalau sudah pakai kecap ikan. Tapi kalau kalian tidak punya kecap ikan ini bisa diganti dengan garam sesuai selera ya. Untuk saya kalau saya masak nggak bisa ketinggalan kecap ikan tadi. Sekarang kita akan tambahkan dengan totole atau kaldu jamur ya. Dan juga dengan merica bubuk. Kita akan tambahkan dengan sedikit kecap manis ya. Untuk saya pribadi saya nggak bisa masak kalau nggak ada kecap ikan dan juga totole. Totole itu ya itu kaldu jamur ya. Karena masakan saya pasti rasanya akan kurang kalau nggak ada 2 bahan tadi. Jadi untuk kalian yang merasa nggak pinter masak, asal kalian punya 2 bahan tadi, udah pasti bikin apa aja pasti enak ya. Nah sekarang kita aduk-aduk sampai ini udah cukup matang. Dan pastikan kalian menggunakan api cukup besar untuk menggoreng nasi goreng ini agar wanginya lebih keluar.
Karena itu kadang-kadang kita suka merasa kenapa nasi goreng abang-abang tuh enak banget, wangi gitu ya. Atau nasi goreng yang kita beli. Karena mereka pakai api besar. Jadi nasi goreng itu wajib digoreng dengan api yang besar dan juga cukup lama ya. Enggak sebentar asal udah rata terus diangkat, tidak. Jadi kalian harus masak cukup lama. Sekarang untuk menambah rasa kalian bisa pakai topping apa saja. Topping yang paling gampang tentu saja telur goreng ya. Untuk telurnya ini kalian bisa pakai telur mata sapi, bisa juga telur dadar. Jadi nanti suka-suka kalian mau dikasih telur apa saja. Untuk menggoreng telur mata sapi, tunggu minyaknya sudah panas dulu baru kita goreng. Kemudian baliknya juga jangan dibolak-balik, satu kali balik saja sudah cukup. Kalau kalian mau setengah mateng nggak usah dibalik, setelah ini langsung saja diangkat. Itu nanti hasilnya lebih enak menurut saya sebagai penyuka telur setengah matang. Tapi bila kalian ingin matang, kalian bisa balik satu kali saja. Tunggu dia sudah matang, baru kalian angkat dan tiriskan minyaknya. Langsung saja kita taruh di atas nasinya. Jadi cantik banget kan? Walaupun kita hanya kasih telur mata sapi saja ya. Tapi agar lebih enak dimakan, atau kalau kalian punya apa gitu di rumah, bisa ditambah. Di sini saya kasih lagi ikan teri ya, kemudian juga ada emping, ada bawang goreng juga. Nah bawang goreng ini wajib menurut saya, dengan bawang goreng rasanya jadi lebih enak. Selesai sudah videonya, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum pernah coba nasi goreng ini, kalian wajib bikin ya, karena ini enaknya kebangetan. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.